Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak Ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar daring. Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pelajaran matematika. Oke, pada pertemuan kali ini ya, kita masih dalam bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau singkatannya yaitu PTLSP ya. Kemarin kita sudah bahas persamaan. Sekarang kita melanjutkan kepada pertidaksamaan. Nah, seperti telah Ibu singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan kalimat terbuka yang menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk kepada materinya. Pertidaksamaan linear satu variabel, PTLSP, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertama Ibu akan kenalkan kamu dengan simbol pertidaksamaan. Ya, simbol ini kurang dari ya, jangan kecil dari, tetapi kurang dari. Yang seperti ini lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau tidak lebih dari, tidak lebih dari. Nah, atau paling banyak. Nah, itu kalimatnya. Kemudian yang terakhir, lebih dari atau sama dengan. Nah, kalimat matematikanya tidak kurang dari atau paling sedikit. Nah, kalimat-kalimat itu kita akan menggunakan ini ya. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 1. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu pertidaksamaan yang memuat satu variabel, artinya satu huruf. 3x ditambah 5 gitu. 3x tambah 5 sama dengan 8. Jadi hanya ada x, hanya ada 1. Kemudian tertinggi variabel, pangkat tertinggi variabelnya 1, x saja gitu. Nah, bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dalam x sebagai berikut. Nah, dia bentuk umumnya. AX ditambah B kurang dari 0, atau AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0, atau AX ditambah B lebih dari 0, atau boleh juga AX ditambah B lebih dari atau sama dengan 0. Nah, keterangannya X itu apa? X itu variabel ya. A adalah koefisien variabel X, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi A itu bukan A, tapi huruf. Tapi angka. Koefisien itu kan angka, ya. Kemudian B merupakan konstanta. Konstanta. Masih ingat ya, kita sudah bahas pada bentuk aljabar apa itu konstanta, variabel, dan koefisien. Contohnya, perhatikan. P ditambah 6 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu variabelnya adalah P. 2Y dikurang 18 lebih dari 12 merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Apa variabelnya? Variabelnya Y. Yang ketiga, 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 8 bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena memuat dua variabel yaitu X dan Y. Nah, beda ya. Nomor 1 dan nomor 2 merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena masing-masing memiliki satu variabel. Yang pertama variabel P, yang kedua variabelnya Y. Sementara yang ketiga itu bukan persamaan linear, bukan pertidaksamaan linear satu variabel, tapi itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena di sana ada dua variabelnya yaitu X dan Y.
Yang keempat, X pangkat 2 dikurang X ditambah 4 juga bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pertidaksamaan linear, ya, yang namanya pertidaksamaan linear satu variabel itu pangkat tertingginya adalah 1. Kalau X pangkat 2 berarti dia bukan termasuk persamaan linear, pertidaksamaan linear satu variabel. Ibu berharap anak-anak ibu bisa membedakan mana yang disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel dan yang bukan termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Caranya yang pertama penyelesaian PTLSP yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya pertidaksamaan dan persamaan merupakan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, belum tahu benar atau salah. Nah, tujuannya mencari penyelesaian di sini adalah kita merubah kalimat terbuka itu menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Yang kedua, himpunan penyelesaian PTLSP yaitu himpunan semua bilangan pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Nah, ya. Kalau persamaan juga seperti itu kemarin ya. Yang ketiga, perbedaannya grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yaitu grafik yang menunjukkan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Grafik penyelesaian berupa garis bilangan yang ditandai dengan menunjukkan nilai-nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, supaya lebih jelas, nah ini merupakan garis bilangan. Nah, ini garis bilangan ya, ini garis bilangan. Nah, ini notasi interval dan ini notasi pembentuk himpunan. Nah, dari 3 ya, 3 ke sini ke kiri. Berarti X-nya itu berupa dari min tidak hingga ini ya. Ini simbol tidak terhingga. Nah, koma 3. Kemudian notasi pembentuk himpunan X di mana X kurang dari atau sama dengan 3. Kurang dari atau sama dengan 3 ya. Nah, perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaiannya dalam bentuk garis bilangan berikut. Nah, perhatikan baik-baik ya. X yang ini yang pertama ini ya. Nah, ini X lebih dari atau sama dengan 2. Berarti lebih dari 2. Lebih dari 2 maka arahnya ke kanan. Oh, di sini min 2 ya. Boleh, berarti ini harus diganti X lebih dari atau sama dengan min 2. Ya, catatan anak ibu diganti min 2 di sini. Min 2 karena kita menyesuaikan dengan interval. Menyesuaikan dengan gambar ini. Ya, min 2. Ya. Min 2 ke kanan, artinya lebih dari min 2. Kalau lebih dari min 2, berarti dari min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Jadi arahnya ke kanan. Selanjutnya X lebih dari min 2. Nah, X lebih dari min 2. Nah, ini min 2 juga diganti. X lebih dari min 2. Arahnya juga ke kanan. Dari min 2 ke kanan. Ya, selanjutnya. Nah, ini. Selanjutnya X kurang dari atau sama dengan min 2. Ya, semua diganti min 2 ini ya. Min 2. Kurang dari min 2 berarti ke kiri. Tanda panahnya ke kiri. Begitu juga dengan yang keempat. X kurang dari min 2. Nah, perbedaannya dari keempat ini tidak sama. Perbedaannya adalah perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, nah ini berbeda nih. Nah, beda. Yang dimaksud dengan bulatan penuh ini nih. Ini bulatan penuh. Yang ini bulatannya penuh. Yang ini tidak, ini kosong. Nah, ini penuh.
Ini juga kosong. Nah, apa perbedaannya? Itu memiliki arti ya. Itu memiliki arti. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Artinya ada kalimat sama dengannya gini. Nih. Lebih dari sama dengan. Ada sama dengannya, maka bulatannya penuh. Begitu penuh. Nah, maka mana tadi? Jika bilangan pada termasuk anggota himpunan selesaian. Nah, jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong seperti ini, kosong. Nah, itu kosong tuh, coba diperhatikan yang baik-baik. Nah, ini penuh. Nah, dalam buku paketnya ada, biar jelas dibuka saja ya. Nah, maka titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Artinya kalau ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, maka itu penuh. Nih, ini juga penuh. Penuh bulatannya. Tapi kalau kurang dari dan lebih dari, maka bulat saja, tidak usah penuh bulatannya. Nah, itu perbedaannya. Ibu harap paham anak-anak Ibu ya. Selanjutnya contoh 1. Tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, apa kalimatnya? Kalimatnya yaitu suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan min 7. Nah, jadi suatu bilangan M, ya udah tulis saja M ditambah, ganti dengan tambah, ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan. Nah, gunakan lebih dari atau sama dengan min 7. Sudah cukup mudah. Contoh yang kedua, gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z lebih dari min 8 dengan garis bilangan. Nah, Z lebih dari min 8. Lebih dari berarti arahnya ke kanan. Lebih dari, tidak ada kata sama dengannya, maka bulatannya kosong di sini. Coba perhatikan. Ya, paham ya? Cukup mudah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada materi pertidaksamaan linear satu variabel ya. Besok kita sambung lagi cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.